Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan kelancaran rezeki. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hikmah dan pelajaran penting apa saja sih yang bisa kita ambil dari semangat Perang Badar untuk kehidupan kita semua. Jadi, Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 17 Maret 624 Masehi. Perang ini merupakan perang pertama dan dahsyat yang dialami oleh kaum muslimin melawan pasukan kafir Quraisy. Perang ini terjadi di Lembah Badar, yaitu suatu daerah antara kota Mekah dan kota Madinah. Dalam perang ini, pasukan kaum muslimin memiliki pasukan sekitar 300-an orang, sementara pasukan kafir Quraisy mencapai 1000 orang pasukan. Bandingin aja guys, 300 banding 1000 orang. Wow, bisa dibayangkan dengan perbedaan jumlah pasukan saja sangat mustahil untuk memenangkan peperangan. Namun, kemenangan ada di pihak kaum muslimin yang tentunya tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah pertama yang dapat diambil adalah kekuatan doa yang mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Perang ini termasuk dalam perang pertama yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Badar, beliau harus memadukan upaya lahiriah dan juga batiniah secara sempurna. Pada pertempuran ini, berbagai macam jenis strategi yang sekiranya menguntungkan bagi umat Muslim telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai rasa bahwa usaha saja tidak cukup untuk dapat memenangkan pertarungan. Bayangkan saja, secara logika, sangat mustahil bagi kaum muslimin dapat mengalahkan pasukan kafir Quraisy dengan perbedaan jumlah 300 melawan 1000 orang. Ini jelas bukanlah jumlah yang seimbang. Jadi, sebelum melakukan peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hentinya memanjatkan doa kepada Allah untuk diberikan kemenangan pada kaum muslimin. Beliau khawatir dakwah Islam akan terhambat secara signifikan jika terjadi kekalahan besar kaum muslimin di Perang Badar, karena ini merupakan perang pertama di antara kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Dan bahkan jika kaum muslimin kalah dalam peperangan ini, agama Islam akan hilang selamanya. Akhirnya, sebelum mulai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Allah sambil bercucuran air mata dan juga tangan yang menengadah gemetaran. Karena hanya doalah yang mampu menjadi senjata paling ampuh dan paling mujarab bagi orang-orang mukminin. Dan pada akhirnya, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah. Pada akhir pertempuran, umat Muslim berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dari sini, hikmah yang bisa kita petik adalah dengan berdoa yang tulus dan penuh kepasrahan kepada Allah, segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, bahkan mustahil, itu bisa saja terjadi atas izin Allah. Kuncinya, pastikan bahwa setiap doa yang kita panjatkan mempunyai tujuan yang besar bagi banyak orang. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memohon kemenangan Perang Badar agar laju dakwah bisa terus berjalan. Jadi, dalam berdoa kita harus mengkaitkannya dengan niat ibadah kepada Allah agar apa yang menjadi hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah yang kedua adalah tawakal. Selain berdoa dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh, kita juga perlu tawakal kepada Allah. Adalah salah satu kunci keberhasilan dalam meraih impian dan cita-cita kita. Dalam Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan tentara kaum muslimin dan mengorbankan semangat jihad mereka. Tidak hanya itu, selain usaha zahir, beliau juga tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan kepada Allah agar diberi kemenangan. Maka lihatlah hasilnya, pasukan kaum muslimin memenangkan Perang Badar tersebut. Inilah balasan bagi hamba-hamba Allah yang bertawakal, mengimbangi amal dengan keyakinan yang besar terhadap kekuasaan Allah. Jadi tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada sebuah ungkapan, yaitu beramal tanpa doa adalah sombong, dan berdoa tanpa tindakan sama saja bohong. Dan juga ada sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah memberimu rezeki. Jadi, salah satu hikmah yang bisa kita petik dalam perjuangan Perang Badar adalah tawakal. Meyakini dan percaya pertolongan Allah pasti akan datang. Percaya 100%, bahkan sampai 1000%. Tidak ada keraguan dalam hati. Dengan dasar iman yang kita miliki, kita meyakini tawakal adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Ingat kisah orang pemuda soleh yang buta dan tidak memiliki pekerjaan apapun. Ia berdoa selama sebulan penuh agar mendapatkan istri yang cantik, soleh, pintar, dan kaya raya. Ini secara logika sangat mustahil. Ada seorang anak yang buta ingin memiliki istri yang spek kayak malaikat gitulah, teman-teman. Namun karena rasa yakin dan pasrah kepada Allah, ia akhirnya memperoleh hajat yang diinginkan, yaitu mendapat istri yang cantik, soleh, pintar, dan kaya raya. Siapapun juga mau seperti itu. Saya pun juga mau. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti mau. Oke, kembali lagi ke topik. Lalu hikmah yang ketiga adalah meluruskan dan memperbaiki niat. Tanpa niat yang lurus dan bagus, semua amal dan pekerjaan yang kita lakukan tidak akan berkah. Seperti halnya dengan hikmah Perang Badar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dua hal, yaitu perang yang menghasilkan kemenangan dan juga harta ghanimah. Padahal pada saat itu juga Rasulullah SAW dan bala tentaranya tidak menginginkan ada peperangan. Siapa sih yang gak takut untuk perang? Tentu banyak dari kita yang takut untuk menghadapi peperangan, apalagi takut sampai terbunuh dalam medan perang tersebut. Tetapi para pasukan kaum muslimin memiliki tekad dan niat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apabila mereka terbunuh pada perang ini, mereka mati syahid. Dan janji Allah kepada orang-orang yang mati syahid adalah surga. Selanjutnya yang keempat adalah jangan merasa cukup dengan amalan yang kita lakukan. Perang Badar memberikan kita contoh kesungguhan dalam beramal. Ingat, strategi waktu itu, satu unta digilir lebih dari satu orang. Ya, sekitar 3-4 orang bertukar karena berjalan di padang pasir yang sangat panas. Perang Badar juga dilakukan saat pasukan kaum muslimin tengah berpuasa pada bulan Ramadan. Jika seseorang ingin mencapai derajat yang tinggi, maka bersusah-susahlah dalam beramal. Dan saya jadi teringat tentang quotes dari Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalamah. Beliau berkata, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Masya Allah, suatu kata-kata yang sangat memotivasi untuk kita semua agar semakin meningkatkan amal soleh kita. Selanjutnya hikmah yang kelima adalah pentingnya bermusyawarah. Ini adalah salah satu hal yang sangat ditekankan. Mengapa? Karena pada saat itu kaum muslimin setelah sampai di sumber mata air terdekat di lembah Badar dan berhenti di sana, ada seorang sahabat yang mulia yaitu Al-Habbab bin Al-Munzir mengusulkan strategi perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah dengan terbuka menerima usulannya. Dari sikap Rasulullah inilah kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa musyawarah itu perlu, apalagi ini menyangkut maslahat umat. Kendati beliau seorang pemimpin, tetapi tidak membuatnya merasa paling benar. Beliau mau menerima masukan sahabatnya dengan bijak dalam hidup. Usahakan untuk tidak terlalu terburu-buru dan hilangkanlah sifat egois dalam mengambil keputusan. Setidaknya, mari bicarakan dengan beberapa orang yang terdekat, khususnya mereka yang akan langsung mengalami dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Baiklah, itulah beberapa hikmah dan pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Perang Badar tersebut. Dan juga jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kita dengan harapan kita memperoleh pahala di dalamnya.
Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.